morning, my teacher. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Nah, jadi gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Baik. Baik. Udah siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini nih, ibu mau pastikan anak kelas 4 semuanya nih udah siap untuk belajar. Nah, ini ada gerakannya nih, kita mengkondisikan kelas dengan menggunakan nyanyian dan gerakan. Nah, gerakannya seperti ini nih, perhatikan semuanya. Mohon perhatian semuanya dan ibu. Nanti kalau ibu bilang sudah siap untuk belajar, kalian jawab siap. Bisa? Nah, nanti tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Rapi. Anak kelas 4 sudah siap untuk belajar? Siap. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Rapi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi yang rapi boleh belajar. Duduk siap. Nah, sebelum belajar kita absen terlebih dahulu ya. Yang hadir silakan angkatkan tangan dan bilang hadir. Oke? Alisa Khaira Wilda Hadir. Asfatul Rizki Natalia, Hadir. Asyifa Najwa Kamila, Hadir. Zakia Talita, Egi Prayoga. Hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran dan membahas materi apa yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau tanya nih ke kalian, ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Puisi. Ya, tentang puisi. Nah, materi puisi yang kemarin kita bahas ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di bab 4 ini tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, dalam puisi kan pasti ada tema, misalkan puisi itu berceritakan tentang ibu, berarti isinya inti puisi itu berisi tentang ibu. Nah, inti dari suatu puisi itu bisa juga disebut sebagai ide pokok atau gagasan atau pikiran utama dalam puisi itu berarti tentang ibu. Nah, sedangkan dalam puisi juga ada kalimat-kalimat penjelas lainnya yang menjelaskan tentang ibu. Nah, kita bisa sebut juga kalimat dalam puisi lainnya yang menjelaskan tentang ibu tersebut merupakan sebagai ide dan pendukungnya, ide yang menjelaskan dari ide pokoknya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok dan ide pendukung di bab 4, yaitu tentang meliuk dan menerjang. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian mampu membedakan antara ide pokok dan ide pendukung itu seperti apa. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Nih, pertanyaan pertama, apa informasi utama yang kalian dapatkan dari gambar di samping? Ya, tarik kecak. Nah, pertanyaan kedua, ada yang membaca? Informasi pendukung lainnya dari tarik kecak ini apa sih kira-kira?
Gambar apakah ini? Sedang bermain bulu tangkis. Buatlah satu kalimat yang mewakili gambar di samping, kemudian urutkan. Ada yang bisa membuatnya? Kak, ya Khaira. Nah, kata Khaira, badminton merupakan permainan olahraga. Nah, kita tulis dulu ya. Ada yang bisa buat lagi? Ya. Badminton dimainkan dengan tembok. Nah, tadi ini kita sudah membuat kalimat secara bersama-sama tentang badminton. Kalimat yang pertama yaitu badminton merupakan permainan olahraga. Badminton dimainkan dengan raket. Badminton dimainkan dengan rokok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian ide pokok dan ide tertutup itu apa. Nah, coba anak-anak perhatikan nih PPT-nya. Ide pokok dan ide penjelas atau ide tertutup. Pertama ada ide pokok. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu ide pokok juga disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Nah, ada ide pokok paragraf dan ada ide pokok teks tulisan. Sedangkan ide penjelas adalah ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu ide pendukung sering disebut pula sebagai ide penjelas. Nah, ide pokok ini adalah pikiran utama yang ingin disampaikan dalam suatu teks tulisan. Nah, biasanya itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, tapi rata-rata tuh ide pokok beradanya di awal paragraf. Nah, sedangkan ide penjelas itu merupakan kalimat yang menjelaskan ide pokok. Nah, seperti yang tadi Ibu contohkan nih, badminton. Badminton merupakan ide pokoknya. Dan kalimat-kalimat lainnya merupakan ide penjelasnya yang menjelaskan ya, yang menjelaskan ide pokok itu apa. Nah, ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf tersebut. Nah, tadi itu ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, sementara ide pokok suatu teks buku biasanya itu tidak tertulis begitu saja. Karena itu, untuk memahami ide pokok teks buku, kita harus membaca teks bacaan secara menyeluruh dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai berapa banyak paragraf tersebut harus kita baca. Nanti baru kita akan mengetahui ide pokok suatu teks buku itu apa. Nah, dengan melihat hubungan ide pokok suatu paragraf dengan paragraf lainnya dalam suatu tulisan, nanti kita mampu menentukan ide pokok tulisan tersebut itu apa. Coba Ibu mau tanya tadi, ide pokok itu apa? Apa? Ya, tulisan atau paragraf atau pikiran utama dalam suatu paragraf. Sedangkan ide penjelas atau ide pendukung merupakan kalimat yang menjelaskan ide. Ide pokok adalah gagasan utama dari suatu paragraf. Sedangkan ide pendukung adalah kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks bacaan, kemudian kita tentukan ide pokok dan ide pendukungnya itu apa. Ibu akan membagikan teks bacaannya. Teks bacaannya udah dapat semua? Barengan aja sama temannya, oke? Yang depan juga ada, kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, ini teks bacaannya adalah tertutup. Paragraf pertama yang membaca siapa? Oh, boleh. Ya, nanti Indonesia masih menjadi dunia olahraga bulu tangkis. Pada setiap generasi selalu ada pemilihan bulu tangkis. Indonesia yang menerapkan prestasi dunia meningkatkan Indonesia.
Ide pendukungnya itu ada di kalimat berapa nih di paragraf terakhir? Dua. Di kalimat kedua sampai kalimat terakhir di paragraf pertama atau satu. Jadi dari pada setiap generasi sampai di Olimpiade 1992. Nah, coba nih kita lanjut ke paragraf kedua. Siapa yang mau baca? Udah boleh. Coba paragraf kedua ini kali ide pokoknya ada di kalimat berapa? Ya, kalimat satu bunyinya apa? Iya betul. Ide pendukung itu jelasnya ada di kalimat dua sampai terakhir. Oke, lanjut ke paragraf ketiga. Lihat teksnya. Ada yang mau baca paragraf ketiga? Boleh, ya silakan. Saya kira tadi udah baca di paragraf 3. Nah, coba kita tentukan ide pokoknya ada di kalimat berapa? Satu. Bunyinya? Ya, terus ide penjelas atau ide pendukungnya ada di kalimat berapa? Satu. Kedua sampai dengan terakhir yaitu ada di olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Paragraf terakhir nih ada yang membaca nggak sebelah sini? Coba ada yang membaca nggak? Saya. Ya boleh. Paragraf pertama ya. Pertandingan percobaan di Olimpiade Munich Jerman. Pada 1972 Indonesia mampu menyumbangkan 2 medali emas melalui pemainnya Rudy Hartono dan pasangan ganda putra Ade Chandra dan Rizky Hadinata. Sejak itu Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan badminton. Tingkat dunia total ada 19 medali yang menjadi pesta olahraga yang sedang dunia tersebut. Tapi tadi udah baca di paragraf keempat. Nah kita tentukan nih sekarang. Ayo yang belakang perhatikan dulu, perhatikan. Kita tentukan paragraf keempat. Ide pokoknya ada di kalimat satu. Bunyinya dalam pertandingan dan pasangan ganda putra Ade Chandra dan Christian Hadinata. Dan kalimat yang lainnya di paragraf 4 merupakan kalimat penjelas atau ide penjelasnya. Udah paham belum mengenai ide pokok dan ide pendukung itu apa? Ide pokok adalah gagasan utama dari suatu paragraf. Biasanya ada di awal kalimat pertama. Sedangkan ide pendukung adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Ya betul. Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok kepada kalian LKPD, mengerjakan LKPD tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, kita bentuk kelompoknya dulu ya. Ini kelompoknya yang sebelah sini sampai yang belakang kelompok 1, yang tengah sampai yang belakangnya kelompok 2, dan yang lainnya kelompok 6. Oke? Nah duduknya boleh diatur. Karena yang di depan gabung ke depan, yang belakang gabung ke depan. Ya dibalik aja nggak apa-apa. Semuanya udah duduk sama kelompoknya masing-masing? Oke, kalau sudah, Ibu bakal bagiin lembar kerjanya. Diam. Perhatikan Ibu dulu ya. Coba buka lembar LKPD-nya. Ayo dibuka. Di lembar pertama ada nama kelompok. Nah itu diisi kalian kelompok berapa. Terus ada
paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, begitu pun dengan interaktif penjelasnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kerjakan secara berkelompok ya. Semuanya udah selesai kerjain LKPD-nya? Sudah. Ada yang tahu siapa yang mau maju ke depan? Yang kelompok pertama boleh tahu. Ayo teman-teman perhatikan teman yang ada di depan mau apa? Memberikan jawaban dari hasil diskusinya. Nanti sesuaikan sama jawaban dari teman-teman sama kelompoknya. Apakah sama atau tidak? Bisa? Bisa. Ya itu yang tengah jangan ngobrol. Ya perhatiin dulu ke depan. Ya perhatiin dulu ke depan. Coba lihat lembar kerjanya. Paragraf pertama ide pokoknya apa Kak Ira? Dari Indonesia memiliki banyak sekali budaya khususnya tarian. Yang lain? Ya iya. Pokok yang lain sama? Sama. Kita berdua di paragraf pertama. Lagi kamu maksud aja Kak? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Bacain. Kata ini mohon perhatian semuanya. Nih kata kelompok 4 di paragraf kedua ide pokoknya itu desa pertama adalah desa Oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari sebelang. Sama nggak jawabannya? Coba dukung paragraf kedua coba. Ayo. Penarian yang dilakukan setiap tahun diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Misalnya menanda wanita dewasa yang masih kebetulan penari memperagakan kegiatan bukan sawah saat Indonesia bermisi. Ya, kelompok yang lain sama jawabannya. Sama. Paragraf ketiga, ide pokoknya apa? Ada yang tahu? Ya, sok bacain. Kata kelompok 5 di paragraf ketiga itu ide pokoknya desa kedua adalah desa Cempaka Bali dengan tari Bali. Nah, kalau ide pendukungnya ada di paragraf, ada di kalimat berapa ya? Satu. Ide pendukung dua dan seterusnya. Pas Kaira baca jangan ada yang ngobrol ya. Jangan ada yang ngobrol. Perhatiin kaitannya. Paragraf kelima ide pokoknya Kaira. Desa keempat adalah desa titik Raja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari koran tari Bangkul. Paragraf kelima ide pokoknya. Desa terakhir adalah desa di Kante dengan keadaan Ya. Oh, tepuk tangan buat Kaira. Tadi kita sudah mencoba tiga pokok dan dia mendukung tes bacaan di senam karena menari. Semuanya sudah bisa menentukan ide pokok dari pendukung. Dan coba ide pokok itu apa? Dengan dari suatu permainan. Kalau ide pendukung, ide pendukung nanti kan kita ada game. Nah nanti kalau misalkan di game tersebut ada yang salah jawabannya atau peragaannya, nanti mau depan ada hadiah yaitu soal jawaban pertanyaan. Oke.
soal nih buat yang salah. Ayo jawab. Kelompok yang pertama dibimbing sama temennya. Pilih nomor berapa? Nomor 1. Biasa disebut sebagai ide. Nama lain ide pokok disebut gagasan utama. Iya, gagasan utama. Jadi ide pokok biasa juga disebut sebagai gagasan utama. Gagasan utama. Lalu sebentar buat dibimbing. Kamu nomor berapa? Kalimat penjelas adalah kalimat penjelas yang menjelaskan ide Ide pokok adalah gagasan utama dari suatu ide pendukung biasa disebut sebagai ide. Ya, ide penjelas kata jawabannya betul. Games udah. Sekarang ibu bakal bagiin lembar evaluasi. Kerjakan secara mandiri ya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh menyontek temannya. Udah ngomong tadi ya, satu orang nggak boleh nyontek ya. Udah beres ngerjain evaluasinya? Sudah. Kumpulkan ya, silakan. Simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita membahas tentang apa? tentang pokok dan pendukung. Ya, ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok itu apa sih? Ada yang mau jawab? Acungkan tangan kakinya. Satu orang. Sok. Ide pokok adalah gagasan utama dari suatu paragraf. Iya, ide pokok itu gagasan utama atau pikiran utama dari suatu paragraf. Biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ada di kalimat pertama kalau di awal paragraf. Nah, sedangkan ide pendukung itu apa? Ada yang Kalimat penjelasnya menjelaskan ide pokok adalah suatu paragraf. Iya, betul. Bisa dipahami mengenai ide pokok dan ide pendukung? Nah, setelah pembelajaran hari ini nih, Ibu mau nanya kepada anak-anak kelas 4, bagaimana perasaan setelah pembelajaran hari ini? Perasaannya? Alhamdulillah. Ada tentang ekspresi kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kita buka kartu nomor berapa terlebih dahulu nih? Kita buka nomor 3 dulu ya. Siapa yang perasaan setelah pembelajaran hari ini sesuai dengan ekspresi yang ada di nomor 2? Nanti yang katakan, oke? Oke, ini ekspresi nomor 3. Siapa yang biasa saja setelah pembelajaran hari ini? Enggak. Ada ya, ada beberapa dari temennya yang merasa biasa saja. Makanya kenapa coba biasa saja Kapi? Belajar biasa. Yang belajar biasa aja kata Kapi. Belajar biasa apa? Nomor berapa? Kita nomor 2 aja biar dapat nih. Kita buka nomor 3. Kayaknya ada